Bu Lisa. Hai, Mas Gilang. Yes, betul. Selamat Panggilan pagi Mas Gilang. menjelang. Mas Gilang aja boleh. Iya, Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ya kayaknya. udah siang. Udah siang. Oke, selamat siang. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik. Tetap produktif, Bentar tetap ya, sehat, bentar. walaupun ya Bu. Iya dong. Wajib. Nggak punya pilihan. Iya. Oke. Iya. Gimana Bu sejauh ini work from home dan PSBB nih? Lebih capek dari biasanya. Lebih capek karena pasti banyak yang dikerjain ya. Banyak banget yang mesti dikerjakan dan kerjanya tuh 24/7. Jadi 24 hours, 7 days. There is no Saturday, there is no Sunday. You just have to wake up early in the morning and start doing things until evening. Koordinasi, udah deh. Lebih capek sih sebenarnya, tapi it's okay. It's all worth it ya in the end. Yeah, it's a purpose on it, so it's fine, it's okay. Gak apa-apa. Nah, berkaitan dengan itu, karena udah ada beberapa yang join juga, so ini adalah kita balik lagi ke series Positive Talks on COVID-19. Yes. Nah, ini sebagai bagian dari inisiatif United in Diversity Foundation melalui UID Collabor Health. Collabor Health sendiri adalah platform yang digagas oleh UID, di mana alumni program kami dan juga network kami bisa bersama-sama bergabung untuk berkolaborasi menjawab tantangan-tantangan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan nih. Dan sekarang saya ada kesempatan nih untuk ngobrol-ngobrol sama Bu Lisa. Nah, karena kita mengangkat temanya how media in Indonesia fight against COVID-19 pandemic together, atau bagaimana media di Indonesia bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Nah, mungkin saya sedikit introduce Bu Lisa. Kita udah mulai nih. Udah mulai, langsung aja Bu. Oke. Ibu Lisa Luhur adalah Chief CSR Officer dari Media Group. Dan juga Bu Lisa ini adalah alumni program UID MIT Ideas 1.0. Nah, Bu Lisa ini fellows UID nih, kita sering kolaborasi. Nah, mungkin Bu Lisa bisa menambahkan sedikit nih tentang profil Ibu sendiri dan juga tentang Media Group. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada UID yang sudah berinisiatif untuk sebenarnya luar biasa UID ini. UID start with the collaboration for health ketika pandemi COVID-19 ini terjadi. Hari ini saya Lisa Luhur, saya sudah 33 tahun di Media Group. I was joined in 1988 dan sudah banyak posisi yang saya lewatin di Media Group, dan terakhir I dedicate myself in the sustainability dan masalah yang menyangkut social purpose gitu di grup ini. Nah, tahun 2009 kalau saya nggak salah ya, or 2009 ya, we join UID di Sydney. Ada Ben dan Dr. Ben dan Franz, kemudian Ibu Katerina Wijaya, kemudian memang mengajak three sektor ya waktu itu. Nah, sektor saya itu adalah di sektor non-profit government organization dan juga mewakili grup media gitu. Jadi ada pers yang di situ juga gitu. This is a very, very amazing journey, actually. Amazing journey, a personal experience yang kita lalui dari tahun 2009 sampai sekarang di UID. Although we are very busy, karena kita sibuk banget, kadang-kadang kita nggak bisa join a lot of events gitu, tapi we are keep updating everything on our WhatsApp group, ya. Jadi
apa aja yang kita bisa jump into it gitu. Jadi kalau apa yang dibutuhkan kita bisa memberikan, apa yang dibutuhkan dari kita juga bisa kontribusi gitu, macam-macam lah gitu. Nah, kita masuk aja langsung ya ke masalah pandemi ini ya. Jadi ketika dunia itu sudah mulai let's say China is already start locking down gitu, kita Indonesia masih tenang-tenang. Kita bilang kita belum ada belum ada korban, belum ada yang kasus positif dan lain sebagainya ya gitu. There's no case yet gitu. Tapi sebenarnya udah mengkhawatirkan sekali gitu. Satu tempat ke tempat yang lain gitu. So saya pada saat itu masih ingat saya baru ke Sabang gitu. Saya ke Sabang untuk diving gitu ya. Pada saat diving itu saya sudah merasa bahwa this is not right, karena Indonesia sepi banget gitu loh. Itu perkiraan saya tuh awal-awal Maret. Jakarta memang belum sepi gitu, tapi di daerah tuh sepi banget gitu, karena tempat-tempat wisata itu sudah nggak ada orang gitu ya. There's no tourists coming from Malaysia, from Thailand, from Singapore yang biasanya ke Sabang untuk diving udah nggak ada gitu. Jadi saya cuma berpikir ini sebenarnya memang udah cukup berbahaya sebenarnya gitu. Cuman kita kok kayaknya Indonesia santai banget gitu kan gitu. Nah, tapi awal Maret itu sudah sangat terasa sekali turis itu udah drop banget. Bali is dropping, everywhere is dropping gitu ya. Nah, terus pulang dari Sabang, seminggu saya di Sabang, pulang dari Sabang itu sekitar tanggal 12-13 gitu ya. Nah, di situ udah mulai ada kasus pertama itu terjadi gitu. Udah mulai ada kasus pertama, ada case 01, 02, 03 gitu ya. Terus untuk background, media group itu selalu hadir ketika terjadi katastrofi, terjadi bencana alam. Tahun 2004 ketika terjadi tsunami besar ya di Aceh gitu, kami adalah media pertama kali masuk ke Aceh pada saat itu gitu untuk menyiarkan ya gitu. Jadi there's no TV, there's no news, there's nothing, don't know what happened in Aceh at that time. And my big boss langsung kirim tim, dia langsung datang sendiri, dia terbang sendiri, dia turun di situ, dia lihat apa yang terjadi dan kita menyiarkan apa yang terjadi pada saat itu. So the media is a very powerful. It is. Is a very powerful to tell what is going on gitu. Bukan soal negatif, tapi kita memang adalah sebuah media itu memang mempunyai posisi yang sangat-sangat khusus. Dia tuh harus menyiarkan apa yang terjadi, fakta yang sesungguhnya gitu. Nah, pada saat itu luar negeri pun, media luar negeri nggak bisa masuk karena ini udah posisinya di Aceh itu is a very 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 crazy situation gitu. Nah, kemudian Metro TV kita punya feed, berita, gambar dan lain sebagainya, sehingga dunia tahu apa yang terjadi dengan Aceh, sehingga dunia tahu apa yang harus dibantu kepada saudara-saudara kita itu di Aceh, dan bukan hanya Banda Aceh tapi Nanggro Aceh Darussalam pada saat itu. Kemudian pada saat itu banyak orang sekali yang ingin berpartisipasi untuk membantu gitu. Jadi bisa nggak ya Metro TV itu menyalurkan bantuan, kita bisa. Jadi mulai dari Aceh itu sebenarnya kita udah mulai start membuka dompet kemanusiaan gitu. Nah, pada saat itu bantuan yang kami terima itu besar sekali, itu ratusan ya. Grup itu consist of TV, cetak, kita punya grup hotel, kita punya grup catering, kita punya beberapa grup di bawah kita, itu semua kita mobilisasikan, kita bantukan dengan situasi di situ, mulai menyediakan makanan, kantong mayat, kemudian volunteer is very important. Jadi yang mencari orang hilang, mencari mayat dan lain sebagainya. Nah, so this is our first initiative gitu pada saat itu yang dilakukan oleh media group. Jadi media group itu selalu hadir
ketika sedang terjadi bencana alam. Setelah itu kan ada bencana alam Jawa Barat, ya kan ada gempa bumi Jawa Barat, Padang gitu. Terus Nias, terus abis itu kita juga ada gempa di Jogja, you remember? Ada gunung api, Merapi meletus, kemudian ada gempa besar, ada tsunami juga gitu. Nah, we are there, we've been there. Nah, pada saat itu kita, karena orang banyak sekali yang ingin dompet. Jadi kita membentuk sebuah yayasan, Yayasan Media Group, di mana kita bertanggung jawab terhadap dana yang kita kumpulkan dari masyarakat. Ini bukan crowdfunding, ya. Kalau crowdfunding tuh kayak kemarin sih itu kan. Nah, ini bukan. Jadi kita membuka dompet, kita membuka account, dan semua orang bisa transfer donasi yang mereka ingin partisipasi gitu. Terakhir kita melakukan membuka dompet kemanusiaan ketika terjadi gempa di Palu. Ya, jadi waktu gempa di Palu itu kami membuka dompet kemanusiaan, kami berhasil menggather dana sekitar 50M lebih, hampir almost 60 billion ya. Dari 60 miliar itu, ya dari 60 miliar itu kita ada namanya masa tanggap darurat, emergency response tuh bantu macam-macam lah, korban, kemudian makan, sembako, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau bicara tentang bencana alam, we are very expert on it, karena kita sudah dari tahun 2004 ya, jadi mau bencananya udah kayak apa, kemarin terus terang Palu cukup berbahaya gitu, bahaya banget gitu ya, jadi my team was in a very bad situation as well gitu. Nah, tapi we're okay, karena bencana alam kita udah tahu, kalau step ini kita kalau buka dompet tuh langsung emergency response dibutuhkan ini. Kita akan carikan suppliernya untuk ini. Nah, ketika ini balik lagi ke masalah pandemi, the way I see it when I coming back, ini kan masalah bencana non alam gitu. This is something that we're not expert on it. Kita nggak expert banget urusan kayak gini gitu. Terus kemudian saya berpikir, tapi kan ini bencana juga kan, apalagi ini pandemi, ini it's going to be a big thing gitu loh. Pada saat itu ya cuma berapa puluh orang deh yang ada positif kasusnya gitu ya. Tapi aku sudah dapat kabar dari teman-teman dokter bahwa rumah sakit is packed. Garda terdepan tenaga medis ini sudah mulai quote unquote kelabakan gitu. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu, kira-kira tanggal 18 Maret gitu, saya call meeting dengan seluruh kakak-kakak di kantor saya, Pemret, direktur pemberitaan gitu, dikumpulin dulu semuanya, karena the key, kuncinya itu bukan di saya aja, kuncinya tuh ada di teman-teman redaksi. Mereka they gather the news, they gather the information. They are the one who can tell me how bad is the situation. Besides aku dapat kabar dari para dokter gitu ya, saya cek ke lapangan gitu. Jadi kakak-kakak itu bilang, Liz, this is going to be very big. Gimana kalau kita buka dompet kemanusiaan, saya bilang gitu. Tapi saya nggak expert di urusan kesehatan. This is hell, I don't know how to do this, gitu. I don't know how to help, gitu ya. Terus mereka bilang gini, kalau kita mau bantu orang, this is the time. It's now. Now or never. Kenapa dibilang begitu, now or never? Karena ketika nanti Jakarta atau Indonesia sudah posisi zona merah dan kita sudah pada posisi katakanlah ya, bisa saja seperti Italia atau New York gitu. And we cannot do anything. We just have to isolate ourselves. We just have to stay quiet at our home and doing nothing. Because it is the only way you have to do it. Kalau kita membantu orang kan, I have to be in the field, right? I have to be in the field. Aku harus menyampaikan bantuan dari masyarakat kepada orang yang memerlukannya gitu. Jadi this is something yang kemudian saya bilang, okay, give me, let me sleep on it. Saya bilang gitu. Itu pun saya belum berani putuskan gitu ya. Because it's a totally new challenge ya. Yeah, let me sleep on it. Karena ini masalah nyawa loh,
kalau kita terpapar dan kalau kita ada penyakit bawaan dan kalau kita memang nggak mampu melawan itu, subuh itu saya baca semua pembicaraan di situ. Ada Mbak Alisa, ada Melati, ada Bu Sherry, ada a lot of friends lah gitu. Dan saya bikin WhatsApp grup kantor COVID-19. Dompet Malaysia DKMG COVID-19. Kira-kira subuh lah, udah setelah baca-baca dari grupnya UID gitu, saya buka, saya bikin grup, terus saya bilang sama kakak-kakak itu, hello, so I decide that we do this together, saya bilang gitu. I know how to do it, saya bilang gitu. I will find the collaborators, gitu. Kemudian saya masukin tim inti saya bilang, urus itu izin di Kemensos, gitu kan harus ada izin tuh. Kalau kita kan, ya orang-orang nggak ada izin, kita ada izin nih, kita nggak berani sembarangan, gitu. So, kita langsung anak-anak legal, konfirmasi dengan legal, okay, send the ini, siapkan account rekening, bla 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 bla, satu mandiri, satu BCA, bla bla bla, udah. So my team is used to work like this gitu. Terus di collab for help-nya UID saya lempar, Mbak Lisa, can I partner with you? Yes, dia bilang gitu. What do you need? You let me know. I provide for you. Saya bilang gitu. Kita butuh ini, kita ada 4.000 kakak, kita akan bagi sembako, kita akan bagi hygiene kit, saya butuh sabun, saya butuh hand sanitizer. Okay, I'll write it down everything. Terus gak lama Melati muncul. Awal itu Melati. Mel, Melati akan provide food for nutrisi garda terdepan. Jadi mereka bikin nutrisi garda terdepan. Mel, I give you money, saya bilang gitu. Saya kasih kamu uang, kamu pakai uang saya belanja. Udah, kamu gak usah pusing-pusing, saya bilang. Kamu gak usah mikir mau nyari duit dari mana. Udah, nih duit dari saya dulu deh. Saya akan kirim 310 juta, saya bilang gitu. Dia nggak percaya kali ya. I don't know Melati here or not. Tapi Melati, I don't know. Pokoknya saya bilang, hi Mel. Saya bilang, tapi give me time. Saya belum dapat duit dari masyarakat, tapi saya modalin Melati dulu deh. Kalau yang punya Alisa kan gampang tuh, karena saya mesti order dulu, cari barang. Come on man, I have to find hand sanitizer, gila. Jumlah 25.000 hand sanitizer, oh my god. Lagi langkah-langkahnya harus sering banyak lagi kan? Kalau duit tuh gampang gitu loh. Duit tuh ya tinggal kasih duit aja gitu kan. Terus saya bilang sama my finance, aku nggak mau tahu, keluarin duit, kasih Melati dulu. Nih nutrisi garda terdepan duitnya segini gini. Saya nggak mau tahu, saya bilang gitu. Pokoknya mereka harus jalan. Jadi the keyword is the collaboration. The keyword is collaborators. I believe on this. Ini masuk dalam SDGs number 17 or 18, yang paling terakhir ya kalau aku nggak salah deh. 16 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak ada nggak bisa. Oke. Terus saya nih punya challenge internal kan, karena aku kan nggak bisa paksa orang kerja karena ini menyangkut nyawa kan, gitu kan. I can guarantee that they can be healthy enough gitu to work on this gitu. Tapi that time setelah saya lihat Melati, terutama Melati ya, she is my inspiration. Oke,
gue nggak mau deh ngurusin sembako, nggak mau. Gue bilang gitu, nggak mau ngurusin sembako. Gue juga nggak tahu siapa yang butuh sembako. But what I know adalah garda terdepan, tenaga medis. When my reporters tell me that dokter-dokter udah pakai baju jas hujan gitu, this is not right gitu. Karena for me, my mission is actually how can I protect people if we are not protect our front line? Exactly. Ya kan? Jadi front line kalau tumbang, maka manusia rakyat kita ya pasti tumbang gitu loh. Jadi Domino effect jadi ya. I think this is the key. It's the front line gitu. Bukan karena aku punya teman dokter, no, nothing gitu. Tapi dari all the news gathering, kemudian banyak sekali viral ya masuk ke kita, kemudian melatih fokus di fokus di nutrisi garda terdepan. I know this is crazy gitu. So my mission, I tell my team, all the redaksi baik dari koran mau TV mau semuanya, saya bilang satu, fokus kita ada di proteksi terhadap frontline. Sekarang kita proteksi nutrisi, tapi kita harus proteksi APD. Saya bilang gitu. APD apa? I don't know. Aku nggak ngerti. Aku bilang gitu. I'm not a doctor. I'm not tenaga medis gitu. I don't know. Believe it or not, Melati punya sister company. What is that? Sister company which is called it's collaboration. Of hope. Jadi dia, you let me know siapa yang bisa aku bantu. Aku bilang gitu. Langsung aku dikenali dengan temennya Yosi yang namanya Melati yang namanya Yosi. Gitu. Nah dari situlah kita kontak-kontakan. Saya bilang sama Yosi, ya pastilah nggak gampang kan nyiapin APD gitu kan. Tapi dari situ saya belajar tahu APD itu apa sih, hazmat ini apa, bla 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 bla. Kenapa penting? Because proteksi diri ini juga harus memenuhi standar perlindungan untuk para tenaga medis. Jadi harus ada standar gitu. Kita nggak bisa sembarangan ngasih hazmat, kita nggak bisa sembarangan kasih masker. Kita harus ngerti masker, medical masker tuh kayak gimana. Itu belum apa-apa loh, Mas Gilang. Harga yang ada di market itu harga yang amit-amit. Yeah, very inflated. Which I know in the normal time masker N95 itu nggak mahal. Yeah. Tapi it could be a million. Satu masker N95 itu bisa harganya 400.000 loh. Satu yang habis pakai buang. Yeah. It's happened. How? This is my challenge gitu ya. And then, as you know, the keyword is collaboration. Gitu. Jadi aku banyak teman-teman yang bantuin gitu loh. Ada teman-teman yang ngasih tahu kan, karena saya open the dompet kemanusiaan. Saya sudah punya supplier yang bisa supply N95 untuk saya. Bisa supply masker untuk saya. Bisa supply sarung tangan untuk saya. Bisa supply, I already start to know hazmat. Saya udah ngerti Tifek Dupont. Saya udah ngerti ini, saya udah ngerti itu. Mulai pelan-pelan saya udah mulai ngerti. Bayangin loh, it's only on the 20th of March gitu. It's only 24 hours gitu. So everything's starting to come together nicely. And you believe? I believe in God. I believe God is actually put all this dot together. Kalau nggak mungkin loh. I cannot do this. Saya boleh mention sedikit nggak contekan nih Bu? Sure. Jadi per tanggal 10 Mei kemarin nih Media Group udah mendonasikan lebih dari 790.000 APD ke 375 rumah sakit dan 57 puskesmas dan klinik. It's a very huge number. Dari situ kelihatan skalanya sangat besar dan untungnya dibantu oleh teman-teman yang bisa kolaborasi. Nah, penasaran kira-kira challenge apa nih Bu kalau misalkan mengkoordinasikan bantuan sebesar itu? The first challenge that I tell you is how I bisa beli APD itu. Bagaimana saya bisa mendapatkan, bukan hanya membeli
membeli tapi juga mendapatkan APD yang sesuai dengan standar medis. Jadi ketika standarisasi medis, jadi standar yang ada. Jadi kalau saya menerima barang, saya sebelum saya beli barang itu saya tanya dulu. Saya tanya ke kolaborator saya dulu. Oke, ini gimana? Saya tanya ke dokter, dok kalau ini gimana? Ini boleh nggak? Jadi kalau kadang-kadang kita membahas misalnya kita membahas tentang medical kita membahas isolation gown aja itu bisa bahasnya 3 jam loh. Ini isolation gown, ada steril, ada non-steril. Kalau non-steril untuk ini, kalau steril untuk ini. Terus kalau kita bilang hazmatnya ada yang ini, ada yang disposable. Itu kalau bahas sarung tangan aja bisa bahasnya 1-2 jam gitu, lama banget gitu. Terus semua barang yang kita beli itu ada nggak izin edar dari Kemkes? Gitu. Ada nggak? Hai Dr. Roy ada di sini nih. Salah satu kolaborator terbaikku adalah Dr. Roy. Dr. Roy ini adalah dokter spesialis jantung di Siloam Karawaci. Aku hormat banget sama dia. He is very very helpful gitu. Nah, jadi Dr. Roy itu ketika kehabisan N95 dia malam-malam jam 11 malam datang ke rumah saya ngambil loh. Dia tuh malah ngambil masker N95. It's happened, it's a funny story gitu. Nah, terus itu pertama. Jadi tantangan pertama di situ. Tantangan kedua adalah tantangan bagaimana kita bisa mendistribusikan ini, ya kan? Nah, Cohop, the sister company-nya NGT ini sudah menyelesaikan persoalanku 60%. Karena mereka sudah tahu rumah sakit rujukan butuh apa saja, mereka berkomunikasi sendiri. Jadi saya nggak pusing. Oke, I don't have problem with that. Pokoknya Yosi, kamu minggu ini butuh berapa APD, saya siapin. Kamu butuh 2.000, saya siapin. Kamu butuh sarung tangan, saya siapin. Kamu butuh ini, saya siapin. Semua saya siapin. Saya serah terima sama dia, udah selesai. Nah, tapi karena dompet kemanusiaan sudah buka dompet dan semua orang tahu, jadi semua orang dari Aceh sampai Papua juga minta APD sama kita langsung. Jadi kita berkomunikasi. Jadi kalau orang minta sama saya disortir dulu oleh tim saya, kemudian saya komunikasikan lagi dengan Yosi, ya, dengan teman-teman. Kemudian di situ dilihat ada double nggak gitu. Oke, jangan double ya, karena saya akan kirim ini, kamu kirim yang ini gitu. Jadi kira-kira kayak collaborators. I'm going to give you all my barang-barang APD saya kasih. Jadi we have saya punya Cohort, saya punya NGT, saya punya Mbak Alisa Wahid. Kita publish di Metro TV, kita publish di koran kita. Hari ini ada special edition di Media Indonesia. Nah, kita selalu menjelaskan orang menyumbang uang pada kita itu kemana perginya, barang-barang itu kemana aja gitu. Kira-kira kayak begitu. Thank you. Berarti kalau misalnya bisa di-summarize tuh sebetulnya dari Media Group pun sangat terbantu dengan teman-teman komunitas, teman-teman relawan, mulai dari sourcing, terus obtaining juga, distribution sampai pendataan juga ya. Yes,
Indeed. Pendataan rumah sakit rujukan, klinik rujukan, dan juga beneficiaries, kira-kira siapa nih yang membutuhkan. Iya, So, betul. benar-benar sesuai dengan spirit Collab for Health, collaboration. Yes, yes. Kalau boleh kita masuk ke Q&A ini karena udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari Mbak Shobi, dari @shobi. Mbak bisa tolong share gimana media bisa berperan lebih untuk melawan hoax? Karena seperti jarang ada media yang tayang berita investigatif yang mengupas secara sistemik, misalnya tentang vaksin, seperti itu. Nah, gimana nih kira-kira peran media, Mbak? Bu Lisa, silakan. Iya, kalau lihat di Metro TV dan media Indonesia, I think this is a very good idea untuk kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai vaksin ya. Kita memang tidak mau fokus di bukan hanya soal hoax, jadi dengan teori-teori yang mengatakan itu ada antiviral, ada masalah paten dan lain sebagainya. I don't think I can trust those kind of resources gitu, dan kita selalu namanya media, kita tuh hanya menyajikan fakta, kita tidak bisa menyajikan teori-teori konspirasi gitu, nggak bisa sama sekali, nggak boleh gitu ya. It's gonna be dangerous. No, it's not, karena kita nggak tahu binatang apa seperti yang ada di sana itu, so we're not going to focus on that gitu, dan Metro Media itu hanya akan benar-benar fokus di fakta yang ada terjadi di lapangan. Nah, seperti kemarin orang-orang kan marah tuh di airport, dianggap viral banget gitu, bahwa kok airport sampai segitunya gitu, semua orang megang surat gitu ya, boleh izin terbang dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi Medcom, kita punya portal gitu, menjawab bahwa yes, it happened, tapi on a certain hours. Karena memang sedang terjadi 12 pesawat yang mengalami keterlambatan berangkat paginya gitu. But it happened until 8 o'clock. By the 8:30, it's not happen anymore gitu loh. Everybody is doing the social distancing, ada di Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Jadi we have to counter back gitu supaya juga meredahkan gitu. Artinya kita tuh kalau sebagai media tuh kan nggak bisa memberitakan hal yang negatif. Good news is the news. It's not about bad news is the news gitu. So we believe on good news is the news gitu. Berapa percentage good news yang harus kita presentasikan supaya ada hope gitu di lapisan masyarakat ini. Bukan membohongi tapi fakta. Ya kalau nggak ada yang good news ya kita nggak memberitakan good news, nggak menciptakan good news juga gitu. Tapi kita tidak mau masuk di teori konspirasi seperti itu. Tapi this is a homework for us, which I will check with my team. Apakah mereka sudah mulai masuk mengenai masalah vaksin gitu loh. Nah, kalau berita-berita yang bisa diikuti adalah bahwa kita nggak boleh, betul, Shobi, we're not terjebak dalam sensationalism, nggak bisa, kita nggak boleh sama sekali gitu. It's only a fact that we can have gitu. Bahwa kita harus berdamai saat ini dengan pandemi ini, kita harus berdamai. Yes, mau berapa lama? At the end of the day, everybody have to go to school, everybody have to go to work, ya kan? Tapi kita harus mendengar pemerintah dong, himbauan. Kita harus mendengar himbauan perusahaan juga bahwa let's do this, protect ourselves and protect other people as well. Bukan cuma kita aja yang kita protect, tapi kalau kita pakai masker juga kita protect orang lain juga. If we're infected, we're not infected other people kan gitu kan. Nah, jadi kita memang harus menjalankan sebuah normal baru gitu. Yaitu kita the new normal misalnya gitu ya. Kita harus we have to be ready for this gitu. Dan kita percaya dong dengan institusi-institusi yang resmi. Aiman Institute misalnya, mereka pasti sedang bergerak cepat gitu menuju ke situ, dan dalam pemberitaan kita sudah sampaikan gitu bagaimana how they are really trying to find the solution for this. Even kind of medicine apa yang dibutuhkan untuk kita bisa bertahan, menjaga imunitas kita misalnya. Kita harus rajin dari diri kita sendiri dulu sebelum kita bilang pemerintah, kita bilang orang lain dulu. No, I think the message here is actually we should be able to handle it ourselves. Yang disebut oleh Pak Jokowi berdamai, bukan berdamai dalam arti kemudian kita berteman dengan si virus itu. No, we have to
protect ourselves, jaga imunitas kita. Kita jangan macam-macam. Kita kalau yang biasa ngerokok, jangan ngerokok. Kalau suka minum-minum, jangan minum-minum, gitu kan. Minum vitamin dan lain sebagainya. Makan makanan yang sehat, gitu kayak gitu-gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu sih kalau menurut aku. Okay. What is our next so question? Yeah. This next question dari @indira_pasti. Gimana menentukan RS mana yang akan dibantu? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ya. Gimana sih bentukannya? Kita karena kita kan tidak perlu mencari rumah sakit yang membutuhkan. Rumah sakit yang membutuhkan tuh nyari kita banget gitu. Nah, sebagian saya dapat dari Help to Help dan sebagian Bercin dapat dari Kuhub. Mereka sudah punya sistem yang dilakukan. Nah, kalau permintaan masuk ya, email, surat resmi, WhatsApp dan lain sebagainya, tim saya harus cek ulang kembali ke rumah sakit, telepon kembali. Anda tenaga medisnya ada berapa? Anda punya ruang isolasi apa enggak? Anda itu puskesmas rawat inap atau enggak? Karena itu menentukan APD yang akan kita kirim. Jadi kita nggak asal, oke, kirim, nggak begitu. Oke, kamu cuman puskesmas yang tidak ada rawat inap itu berarti kan mereka hanya kedatangan orang-orang yang mau ngecek. Oh, saya sakit kepala, saya demam, ini. Jadi hazmat yang kita berikan kepada dia juga hazmatnya jenisnya tertentu ini. Mungkin mereka butuh apron. Nah, kemudian kalau yang ada rawat inap, kita harus bekali dengan N95 misalnya gitu. Kita harus bekali dengan sarung tangan yang panjang, kita harus bekali dengan nurse cap, dan kayak gitu. Jadi kita harus cek ulang semua. Jadi untuk menentukan, semua rumah sakit pasti butuh. Apalagi sekarang ini zona merah udah bergerak di daerah. So, they need it. Because APD cuma dipakai sekali, habis dipakai buang. Kalau di rumah sakit itu kemudian dia punya sistem disinfektan atau dia punya sistem sterilisasi, nah kita tanya, kamu sterilnya pakai apa? Nih loh, lama-lama aku pinter juga nih. Nah, kamu bisa steril dengan apa? Gitu. Oh, kalau kamu steril ini saya kasih ya APD yang reusable. Nah, cara kamu itu gini. Nah, kira-kira kayak gitu deh. Gitu. Jadi, there's a lot of work behind me. Gitu. Jadi sebetulnya banyak banget ya technicality di balik penyaluran bantuan APD segala macam yang seringkali kita nggak tahu ya. Jadi, so this is actually a little bit behind the scenes dari penyaluran APD. There's so much work that goes into menyalurkan bantuan. Yes. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari @anggaradif. Apa kira-kira pelajaran paling penting yang diperoleh dari kolaborasi yang sudah dilakukan Balisa? Pelajaran paling, the lesson learned is, kalau saya bilang, open our mind, open our heart, ya, kita harus membuka diri, kita harus ringan tangan, ya kan, karena dari kolaborasi ini akan menghasilkan sebuah karya, sebuah kerja nyata yang tidak membedakan suku, tidak membedakan warna kulit, ya, tidak membedakan agama, tidak membedakan pokoknya kita di sini sama-sama. Satu kuncinya jawabnya kemanusiaan. It's a humanitarian work. Ketika sebuah rumah sakit NTT terbakar habis beberapa hari yang lalu, dan yang terbakar itu ternyata gudang farmasi. You can imagine, right? Saya mau ngirim bantuan gimana caranya? NTT loh, susah loh. Tapi karena kita berkolaborasi dan saya kenal dengan gubernur NTT, saya suruh gubernur NTT lah yang ngangkut barang-barang semua. Kemudian semua teman-teman, Ibu Catherine nanti bisa kasih testimoni. Teman-teman paroki semua kirim itu ada 60 koli barang di kantor saya. Kalau saya bilang saya nggak mau, I'm not open my heart, open my mind, nggak ringan tangan, open my will, I cannot help. You can imagine. Padahal ini kerja tambahan buat saya, sama tim saya, anak-anak saya. Saya bilang anak-anak saya, no, you have to receive all the barang-barang itu. Karena itu diperlukan oleh itu. Dan gubernur menjemput barang itu, dia mengirimkan 60 koli lewat Garuda tuh berangkat tuh. Jadi the pelajaran yang paling penting adalah when this
is about humanitarian, you will not say no gitu. You will do it gitu. As much as you can, is within your power. When you able to do that, you just do that. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih pelajaran penting buat kita semua adalah ketika kita berkolaborasi adalah membuka diri seluas-luasnya. Apa gitu? Ada orang yang orang tuanya udah kena COVID, dia nggak bisa berhubungan dengan keluarganya. Saya dibantu dengan Dr. Roy itu. Dokter itu bisa cari pasien itu ada di mana, sakitnya apa. Nggak diperhatikan pasien itu. Mbak Lia, ID 1, dia punya teman anaknya itu sudah nggak tahu ada di mana tuh. Dr. Roy, yang tadi ada di sini Dr. Roy. Dr. Roy is my angel. There's so many angels around us. Dia yang cari, padahal rumah sakitnya bukan Siloam. She can find the girl, dan anak itu sembuh. Anak itu sudah keluar dan diperhatikan. Karena dia memperhatikan pasien. Semua pasien itu diperhatikan. Mau rumah sakit mana, mau sakit apa, semua. So this is a very, very good collaboration. I am so into it gitu ya. Jadi begitu UID collab for health gitu, this is amazing gitu. Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya pelajaran berharga. Open up your mind, your heart, and will. Jadi membuka diri, open up to more opportunities ketika kita dapat kesempatan untuk kolaborasi dan membantu. Kita ambil. That is a very powerful message. Yes, it is. Nah, mungkin pertanyaannya kan pasti banyak dari kita yang pengen juga berkolaborasi, pengen juga berpartisipasi. Gimana nih caranya mungkin dari kita, dari teman-teman audiens yang nonton, kalau kita mau support media group, kira-kira gimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi? Media group itu kan membuka dompet kemanusiaan ya. Bisa dilihat di news stickernya Metro TV, bisa lihat di Medcom, bisa lihat di mediaindonesia.com gitu. Bisa ikut menyumbang di situ. Kami menerima sumbangan itu kira-kira pada tanggal 23 Maret. Ada orang waktu baru buka, dia menyumbang Rp1.745. This is as much as I appreciate as koperasi yang menyumbang 2M, 3M, 4M. Jadi sama aja. Jadi everybody can join, everybody can take part of it gitu. Berapapun yang mereka mampu, mereka bisa ikut gitu di situ. Atau memberi informasi aja udah bagus juga. Aku di ini loh, saya tuh ada di Batanghari, Kabupaten Batanghari misalnya gitu di Jambi. Rumah sakit itu, puskesmas itu sekarang sedang menampung misalnya banyak ODP gitu. Tapi tenaga medisnya itu tidak dilengkapi dengan misalnya APD yang proper gitu, tidak ada Google kacamata pelindung, tidak ada ini. Itu aja informasi yang sudah menyelamatkan berapa banyak orang, Mas Gilang. So, it doesn't have to be money. It can be an information. It can be, it can be a volunteer. It can be anything gitu loh. Nggak masalah gitu. Berarti bisa juga misalkan menawarkan untuk membantu distribusi, membantu.
pendataan gitu pun bisa. Nah itu caranya bisa banget, sudah ke Jogja, sudah kemana-mana gitu. Jadi mereka juga backup rumah sakit di luar Jabodetabek. Mereka memberikan makan besar, vitamin. Ya, saya juga kirim vitamin ke NGT, saya juga kirim susu. Saya rasa juga banyak teman-teman dari perusahaan-perusahaan yang banyak membantu NGT juga mengirimkan susu dalam jumlah yang cukup besar. Saya dengar Nestle juga cukup besar. Kemudian ada Extend Salim, ya Extend juga melalui Indofood-nya juga mengirimkan susu gitu. Jadi back to the keywords, it's a collaboration ya. Jadi saling membantu, keren banget ya. Aku suka banget loh, gitu-gitu. Wah, kita tuh nggak bisa jalan sendiri sih. Everything it's together. Togetherness is very important gitu. Okay, thank you so much. Nah, sayangnya we're a bit kita mulai out of time. Jadi mungkin kalau berkenan, Bu Lisa bisa kasih sedikit closing statement apa nih yang bisa share ke audiens kita. Sebenarnya apapun yang dilakukan oleh media group itu sebenarnya adalah untuk kita dedikasikan untuk frontline, kita dedikasikan untuk para tenaga medis, karena tenaga medis itu is our true heroes. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengambil resiko. Ya, they are true hero karena mereka bukan hanya untuk membantu keluarga, tapi mereka bukan membantu rakyat Indonesia gitu, tapi mereka juga their life at stake. Ya, mereka juga harus terproteksi untuk seluruh masyarakat, tapi juga terproteksi untuk keluarga inti mereka sendiri. Jadi they have to be strong, they have to be healthy, and they have to be protected, not for the people, but also for their own family. Gitu. Jadi they are our true heroes. So pesan saya adalah let them work in the hospital, and let us stay at home. Let us be disciplined. Please flatten the curve, and that's the least that we can help each other. Gitu. Kalau itu menurut saya gitu ya. Jadi kita jangan anggap remeh gitu. Let's wait, let's see, be calm and stay at home gitu. Jadi everybody is disciplined sehingga kita kalau bisa flatten the curve dan kita bisa jaga social distancing dengan baik, kita jaga kesehatan kita dengan baik. Ya, ini akan lewat cepat gitu. Menurut aku sih ya akan begitu gitu. So that's it. Yeah. We all do what we can. Bahkan sesimpel staying at home saja itu akan membantu flatten the curve. Yes, indeed, that's true. Jadi okay, Mas Gilang. Yes, thank you banyak udah sharing dan ini. Kesempatan yang bisa bilang langka ya. Karena media group itu tidak mengambil langkah bantuan sembako gitu. Jadi media group itu it's one of a corporation behind the program Light Up Indonesia. Jadi kita mulai bulan Mei, Juni, Juli kita akan membantu 5.000 household setiap bulan. 5.000 household membayar listrik mereka. Karena kan sembako is a different story ya, ribet lah dengan segala macam beras dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita mempunyai inisiasi itu, PLN pemerintah belum mengumumkan bahwa mereka akan memberikan gratis langganan 450 watt household, kemudian memberikan subsidi untuk yang 900 watt kalau nggak salah.
Nah, 3 days after we discuss about this between me and my friend in Yayasan Cinta Anak Bangsa di Whitecap gitu, tiba-tiba pemerintah mengumumkan itu, oke, let's say kalau gitu kita masuk di 1.300, saya bilang gitu. Karena it's very important. Satu household setiap bulan 100.000, instead of mereka membayar listrik 100.000 itu bisa digunakan sama mereka untuk beli sembako, beli kebutuhan belajar anak-anak mereka. Jadi dikit jamin 3 bulan ini listrik mereka dibayar, sehingga mereka ada listrik, mereka bisa belajar. Kan sekarang e-learning tuh anak-anak di rumah. Nah, terus ibu-ibunya bisa punya listrik juga untuk bikin UKM makanan dan lain sebagainya. Jadi instead of kita bantu sembako, Dompet Kemanusiaan Media Group itu setiap bulan itu berpartisipasi 500 juta untuk 5.000 household yang kita bayarkan rekening mereka setiap bulannya sampai dengan bulan Juli, Mei, Juni, Juli, ya 3 bulan. Gitu. Kira-kira seperti itu. That is really great news. Jadi terima kasih banyak untuk Bu Lisa dan juga teman-teman di Media Group. We really appreciate semua yang udah dilakuin sejauh ini, dan hopefully kita semua bisa inspired, bisa terinspirasi oleh Bu Lisa dan juga inisiatif dari teman-teman di Media Group, because we are all in this together, dan mudah-mudahan kita juga bisa saling collaborate. Dan sekian waktunya kita ngobrol-ngobrol. Dan last note dari saya mau ngingetin untuk teman-teman yang lagi nonton, kita masih akan ada sesi ngobrol-ngobrol dengan narasumber lain yang luar biasa hebat juga, yang sama-sama melawan COVID. Nah, untuk jadwalnya teman-teman bisa lihat di profil Instagram UID di @UID_Indonesia. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih waktunya Bu Lisa, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutin program kita. Thank you, dan selamat siang. Thank you for your time. Thank you. Bye. Thank you, Bu Lisa.